Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, masih ada yang belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada siang hari ini ialah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Oleh karena kita masih diberi nikmat iman, kita diberi nikmat ketakwaan, kita diberi nikmat kesempatan waktu, diberi nikmat kekuatan, diberi nikmat kesehatan, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kita hari ini menjadi penyemangat sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke Masjid A.M. Beruncing ini. Tiada lain, tiada bukan tujuan kita ialah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian majelis taklim muslimat. Selanjutnya salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari bangsa yang biadab menjadi bangsa yang beradab, dari bangsa yang jahiliyah menjadi bangsa yang ilmiah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin. Sidang jamaah majelis taklim yang saya hormati, sebelum saya memulai, saya betul-betul tersanjung, terhormat melihat kehadiran ibu-ibu semua. Semangatnya luar biasa, kehadirannya tepat waktu, seragamnya luar biasa. Inilah indikator dan tanda bahwa ibu-ibu ini adalah pejuang-pejuang Siti Hadijah, pejuang-pejuang istri Nabi yang telah siap dan rela meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, meluangkan pikirannya untuk datang menambah ilmunya. Terlebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada Nanda Siti Maryam Thayyib. Ini anak saya yang ajar di SPG dan sekarang beliau sudah jadi kepala sekolah, sudah jadi. Ada beberapa murid saya yang juga ada di sini dan alhamdulillah saya merasa bangga jika melihat bahwa orang yang pernah saya ajar sekarang sudah sejajar dan sederajat dengan saya. Tentu kalau kita bertanya kaum muslimin, kita naiki maka dan melomana kiga bahagia di dunia. Umpama saya berikan pertanyaan, apakah ibu-ibu yang ada di masjid ini mengharapkan, mengidam-idamkan, membayang-bayangkan ingin sekali hidupnya di dunia menjadi bahagia? Iya, alhamdulillah. Tentu jawaban ibu seragam. Insya Allah kami selalu ingin untuk menjadi orang yang bahagia. Ada doa yang selalu kita baca, terkenal, populer, mulai dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan, sampai semua masyarakat muslim. Setiap kali dia berdoa, setiap kali dia selesai sholat, pasti dia membaca doa tersebut. Silakan ibu buka di surat Al-Baqarah, ya bawa Quran, kita bukai surat Al-Baqarah ayat 201. Ada di situ ayatnya mengatakan
Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sebagian dari mereka berkata, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, dan lindungilah, jauhkanlah saya dari siksaan api neraka. Ibnu Abbas, ini saya cerita sedikit. Angka sahabat Nabi Tayyaseng Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang cerdas, pintar. Dia punya kemampuan IQ-nya sangat tinggi. Kita bisa bayangkan Ibnu Abbas baru umur 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran. 9 tahun. Kalau anak SD baru kelas 3. Kelas 3 SD sudah menghafal Al-Quran yang 30 juz. Itu kehebatan dan kepintaran daripada Ibnu Abbas. Nah, sepeninggal Rasulullah, ini Ibnu Abbas terkenal sekali menterjemahkan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dikenal ada namanya tafsir Ibnu Abbas. Nah, angka nasi di waktu, angka orang kampung datang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai sahabatnya Nabi Ibnu Abbas, bisakah Ibnu Abbas memberikan atau mengabari kami apa sesungguhnya bahagia hidup di dunia? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, bahagia di dunia itu ada 7 tanda. Jadi komelo kimisengi maka ada siapa orang yang bahagia hidupnya di dunia, ada 7 indikator, ada 7 tanda, ada 7 yang nampak pada diri orang itu. Yang pertama, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang memiliki kalbun syakirun wa sabron. Ialah orang yang memiliki sifat syukur dan sifat sabar. 2. Dia selalu menerima apa yang Allah berikan kepada dia dalam bentuk apapun, apakah banyak atau sedikit, apakah kecil atau besar, apakah memuaskan atau kurang memuaskan, maka dia terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Begitu juga ketika dia dikena musibah, dikena ujian, dia menerima dengan kesabaran. Apabila dia sulit, maka dia melihat ada orang yang lebih sulit dari dia, angka patah lebih maparinanya. Kalau ada mobilnya, syukur gaya mengotona, maka patah ke mas sepeda. Begitu orang yang naik motor, ada orang naik motor, begitu dia orang yang naik motor, maka patah mas sepeda. Orang yang naik sepeda, syukur lagi, saya syukur ada sepeda saya, maka patah malalem. Orang yang jalan kaki syukur lagi, maka patai kasih tudak-tudak mas sepatu kursi roda man gepo nih dan seterusnya. Orang yang demikian ini melihat lagi orang di rumah sakit, maka patai ke rumah sakit. Angka di papie, angka di puse, angka di kitetere, angka di oksigennya. Maka dia tek ke rumah sakit, maka patai ke kamar jenazah. Nah, kalau ibu-ibu sudah menyikapi seperti ini caranya, selalu bersyukur melihat orang yang lebih dari kita, maka itulah ibu memiliki yang namanya kebahagiaan hidup di dunia. Selalu mensyukuri apa yang telah ada. Ibu-ibu sehat ki, alhamdulillah sehat. Maka perkasih pemalas saya roh. Ibu-ibu ada kendaraan, maka pasti tahu dia kata. Selalu kita berkata begitu. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin bahagia kita hidup di dunia, maka apa namanya, memiliki jiwa syukur dan memiliki ada peristiwa kemarin di Eropa.
dia memberikan lisan melalui jalan ada dengan suara terpaksa. Akhirnya dia memperlanjut, kemudian dia meninggalkan dirinya. Apa ini kaum muslim? Gejala-gejala apa ini? Fenomena apa ini terjadi begini? Kenapa ada ibu rela membunuh anaknya dan rela membunuh dirinya sendiri? Mungkin persoalannya dari sini tadi. Tidak ada rasa syukurnya. Dia mau yang sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Dia mau sesuatu yang tidak mungkin dia tidak mungkin dia raih. Oleh karena itu kaum muslimin ini peristiwa ketika waktu sholat, bapaknya sholat, di belakangnya itu istrinya dan anaknya. Inilah yang namanya imam, memimpin keluarganya. Berikutnya, suami yang soleh adalah suami yang menyayangi dan melindungi istrinya, tidak membebani istrinya, tidak memarah-marahi istrinya, melayani, melindungi dan menyayangi istrinya. Ya. Yang ketiga, suami yang soleh adalah suami yang pekerja keras, bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan inilah yang dipakai untuk membiayai dan mensejahterakan keluarganya, baik anaknya maupun istrinya. Ini. Jadi nacaca salangnya kong kata makutu baki tanga, apalagi kalau laki-laki. Kong ke laki-laki baki tanga, tidak ada harapan. Monrim boleh mapelok, monrim boleh apa? Tidak ada gunanya itu. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang pekerja keras. Nah sekarang agato sipek tanranya istri yang solehah. Yang pertama beragama, idi mana nakannya. Semua yang ada dalam masjid ini termasuk kategori ibu-ibu yang solehah, beragama. Nampak dari penampilannya, tidak pernah lalai dan tidak pernah terlupa dengan kewajiban maupun sunat-sunatnya. Yang kedua, istri yang soleh adalah istri yang sanggup dan taat kepada suaminya. Yang ketiga, istri yang soleh adalah mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah.
Siapapun yang naik ke rumah, dia akan tutup pintunya untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, lebih-lebih menjaga harga diri dari suaminya. Ini ciri wanita yang soleh. Wanita yang soleh yang keempat adalah wanita yang selalu memberikan semangat kepada suaminya. Ketika suaminya gagal, ketika suaminya kurang berhasil, ketika suaminya tidak puas dengan pekerjaannya, datanglah istrinya dari belakang. Bapak sabar ki mako memesa, siapa tahu kuma kura-kura enggak apa na dupa sabar ki mak galumu tetep siapa tahu mege ga mati karun na dupa sabar ki bapak mako memesa badijaji baya taroba lagi. Nah, ini yang dimaksud ini. Banyak bapak-bapak yang sukses dan berhasil karena ada yang mendukung dari belakang. Siapa itu, Bu? Ibu-ibu inilah ini. Banyak yang berhasil karena dukungan dan semangat, support, hiburan dari istrinya. Selalu memberikan semangat kepada suaminya. Jangan sebaliknya, jangan selalu membebani suaminya. Kumaku itu batin, dan seterusnya dan terusnya. Ini Pak Terui. Jangan sebaliknya. Saya yakin tidak ada di sini yang ada istri begitu, istri di Filipina. Di luar negeri terjadi begitu. Di sini tidak ada. Di Sidrat tidak ada. Bu ya? Apa tadi? Ciri yang kedua orang yang bahagia hidup di dunia, memiliki pasangan hidup yang soleh dan soleha. Ya. Istri yang soleha, kemudian suami yang soleh. Sudah saya gambarkan tadi, ciri yang nampak pada suami yang soleh dan ciri yang nampak pada istri yang soleha. Yang ketiga, orang yang bahagia hidupnya ditandai dengan memiliki anak al-abrar solihah, memiliki anak yang soleh, taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, makanya sifat anaknya. Selalu taat, selalu mengikuti perintah dari orang tuanya. Sidang jemaah yang berbahagia, alangkah indahnya kalau orang tua memiliki anak yang seperti ini. Di dunia dia dihibur oleh anaknya, lebih-lebih nanti di akhirat. Iza mata ibnu Adam in kata amalu illa min salasin. Dari komate matu tematonna masih ada kirimannya. Dari mana? Dari anaknya yang tinggal di dunia yang masih hidup, selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Pak ya koto mati tu mati, madak kaki lalaki buruk. Kita haus, butuh air, dan ketika anak kita membacakan Al-Fatihah, maka air itu menetes satu persatu kepada mulut kita sehingga kita tidak jadi dahaga, tidak jadi haus. Ya kau makan jai sifatnya anak tak muslim. Bagaimana caranya supaya anak baik sifatnya? Pertama, dididik agama sejak dini. Tapatame pasanteringi. Apa ya itu nak kota pasanteringi, Bu? Dua tu nolongan, ilmu agama dan ilmu umum. Kalau di sekolah lain belum tentu bagus ilmu agamanya. Mungkin satu kali satu minggu saja belajar ilmu agama. Tapi koki pesantren ini setiap saat dikontrol oleh gurunya, kemudian prakteknya di sekitar itu. Sehingga apa? Ketika anak keluar dari pesantren, dia dapat ilmu umum dan dapat ilmu agama. Itu Pak. Tepat biasa lihat. Jangan sampai anak kita, karena itu anak Bu, anak itu adalah amanah dan ujian yang terberat bagi keluarga. Banyak orang tua yang sukses, bapaknya sukses usahanya, sukses proyeknya, sukses sawahnya, sukses ibunya, istrinya, mamanya, sukses semua, tapi sayang anaknya. Maka dewe sayang nadi pas sempaja menendok nah, pas sempaja ngambok nah, luar biasa, penghasilan nambok nah luar biasa. Tapi sayang anaknya main narkoba, sayang anaknya berurusan dengan polisi, sayang anaknya masuk di penjara dan seterusnya. Ini yang perlu menjadi perhatian buat kita kaum muslimin. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dan menghadirkan anak yang solehah, beri contoh kepada anak. Jangan marahi anak aja tak cari anak Pak Bu. Karena memarahi anak itu bukan menyelesaikan masalah, hanya menambah dan memperpanjang masalah. Anak-anak itu punya perasaan. Ya Bu, betul? Iya.
Jadi kali masih dimarahi, akhirnya apa? Timbullah rasa menentang kepada ibunya. Kenapa? Ada sesuatu suasana yang dia tidak senangi, yang dihadirkan oleh ibunya atau dari bapaknya. Bagaimana caranya? Dirangkul itu anak. Ica boleh anak, jangan dikerasi, jangan diterpensi, jangan diapa. Insya Allah anak kita akan menjadi baik. Ipitai contoh, ikut masam pajak, yuk bini. Masam pajang kesadeta. Al-abrarus soleh adalah keluarga yang bahagia hidupnya di dunia ketika memiliki anak yang soleh, bukan anak yang lausalah. Kemudian yang keempat, sudah 3. Yang keempat, ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah al-bi'atus solihah. Itu sebetulnya memiliki lingkungan hidup yang baik. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang baik. Makanya hubungan si bawah keluarganya. Makanya hubungan si bawah bali bolana. Degane si salah-salah bali bolana. Karena kalau kita mau lihat neraka jahanam, ya itu tahu si salah mak bali bola. Aja lalu nendre bola, aja lalu dan keciptakannya sengsi salah mak bali bola. Mau malak mabelae, mau tapekua mak bali bolae. Ia natu bali bola ta orang yang paling terdekat dengan kita. Ia tuh na jolok mewaiki ketika kita bermasalah. Anta kita sakit, anta kita kecelakaan, tanya si jita dokter kemudian tanya si jita ke pare-pare, tanya si jita ke Jepana. Tapi ia jolok bali bola ta. Nah, orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah orang yang bagus hubungannya dengan tetangganya. Bagus hubungannya dengan satu RT, satu lingkungan, satu kompleks, satu tanjaki hubungannya. Yang kedua, orang yang bagus lingkungannya adalah memiliki sahabat yang baik. Tahu usahakan ibu angka sahabat, tak ada teman terdekatnya yang baik sifatnya. Apa ya tuh kata makanya sifatnya yewas di bawah bergaul dari hari ke hari kita selalu sama-sama, insya Allah kanja na tuh pelan-pelan letek lokuidi. Betul atau tidak, Bu? Iya. Jadi pelan tapi pasti insya Allah kebaikan dan kebaikan orang tadi ini insya Allah pelan-pelan akan pindah sama kita. Ya kau tahu kanja yewas di bawah. Oleh karena itu ketika ibu memilih teman, memilih sahabat, memilih partner, memilih mitra, memilih siapa saja, carilah yang makanja sifat. Insya Allah ibu akan bahagia hidupnya di dunia. Kenapa? Karena ada sahabat. Katan ran sahabat itu makanja. Ya kau salah ki lopodai maka aja tepat teru itu salah itu. Aja terlanjutkan itu dena puji tema itu. Engkau pengajar ki, engkau mengingatkan kita, ada datang sama kita, jangan lanjutkan itu. Sahabat yang baik. Tapi ya pun kananu agak makanja me pegak lanjutkan itu bagus itu. Nah puji tuh mau pakai itu. Nah inilah namanya sahabat yang baik seperti ini. Mai ke sahabat ya panalok mi taki narekomendasi ni. Iya. Makanya ni pak kalidon na mai kan sahabat. Tapi ketika kita berada di derajat di bawah, dia tidak akan muncul batang hidupnya. Bukan sahabat yang namanya begitu. Sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan semangat, support kepada kita ketika kita membuat sesuatu yang positif yang baik dan mengingatkan dan melarang kita ketika kita membuat sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini namanya orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah hidup di tengah-tengah lingkungan yang baik. Iya. Punya sahabat yang baik. Kemana sahabat betul? Tentu kemana sahabat? Maksud satu kodega sahabat. Apa gunanya sahabat? Tempat berbagi. Kalau istilahnya anak muda sekarang apa? Tempat curhat. Ya, bercurhati. Itu namanya gunanya sahabat. Kodega sahabat hanya terpendam. Karena terpendam hanya kita depresi. Kalau sudah depresi hanya apa? Mengingi depresi hanya stres. Mengingi stres hanya satero. Mengingi satero hanya satu.
Akhirnya dikasih skop si kupang, di kiri lor jak baki. Bu ya, banyaklah bersahabat. Makin banyak bersahabat, makin beban demi beban, masalah demi masalah yang ada pada kita, kita bisa berbagi dengan sahabat kita. Iya Bu, betul Bu? Iya, terima kasih. Nomor siaga nih? Masih bisa ditambah Bu? Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Iya. Jangan ibu datang tegang. Rileks saja, santai saja. Ya Bu ya? Tidak usah tegang, tidak usah bagaimana, jangan. Ya biasa susah. Nah, ini matu Pak Bitau ya leta. Jangan Bu. Kita tenang-tenang saja mengikuti pengajian ini. Kita santai-santai saja, tidak usah ada beban. Sehingga kita pulang dalam keadaan tenang, berangkat dengan tenang, mengikuti pengajian dengan tenang. Alhamdulillah. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Apa nomor 5? Ciri orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah al-malun halalun. Orang yang memiliki harta yang halal. Islam tidak melihat banyaknya, tapi Islam melihat halalnya. Biar sedikit, yang penting sumbernya dari halal. Tapi denatnya agama mega warang parata de. Silahkan mencari, kumpul tidak apa-apa. Tapi yang penting caranya, metodenya, jalannya untuk mendapatkan itu melalui jalan yang halal. Iya. Agatona gagunana ko makanja ibolata. Lengkap perabotna, lengkap alatna ilala, lengkap kursinya sopanya. Ada mobil, ada motor, ada sawah, tapi tidak halal. Ini yang jadi masalah ini. Desa mobo. Penyebab orang yang tidak diijabah dosanya karena diantara sekian banyak harta yang ada dimilikinya, entah itu harta bergerak atau harta yang tidak bergerak, ada kepunyaan orang lain di situ belum diserahkan, sehingga doanya ditolak. Nah, kalau ibu mau diijabah doanya, maka usahakanlah memiliki harta yang sumbernya dari yang halal. Akhirnya diterima doa, menjadi hati kita bersih. Ketika hati kita bersih, maka timbullah yang namanya ketenangan batin. Alias ketenangan batin. Tidak ada beban, tidak ada masalah. Tidak ada pasinga, tidak ada debt collector, tidak ada. Tidak ada. Tenang betul. Dia tenang betul hidupnya, seperti air mengalir di sungai. Kenapa orang seperti ini? Inilah orang yang memiliki harta yang sumbernya dari yang halal. Sidang jemaah yang berbahagia, banyak orang yang punya harta tapi tidak ada ketenangan batin yang dimilikinya. Makin bertambah hartanya, makin bermasalah dia. Makin bertambah hartanya, makin bertambah sakitnya. Dia hanya melihat dari jauh, tapi dia tidak nikmati. Dia nule mau toe, dia nule bayi mas mau toe, dia nule magai. Kenapa? Karena dia sakit. Kenapa dia sakit? Mungkin salah satu penyebab dia sakit karena ada bagian-bagian harta di situ yang sumbernya tidak halal. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan suami kita, mengingatkan istri kita, mari kita mencari nafkah yang halal. Detona perlu mega, yang penting halal, yang penting mak barakai, yang penting masih pai, yang penting masengai, yang penting menyama sedipah pena dinge. Amo toko me bola monro, tidak ada rumah yang bagus. Amo cacak pom yang riang, picok-picok balai raku yang riang, kaju-kaju mak do yang riang, menyama tosa di pena dinge. Iya, enak. Kenapa? Karena tidak ada beban.
Betul ya Bu? Iya. Nah, oleh karena itu kembali saya tekankan kepada diri kita, Islam tidak melarang kita kaya, tetapi Islam menginginkan harta kita sumbernya dari yang halal. Halal. Saya ulangi sekali lagi, penyebab doa seseorang hamba Allah diterima, salah satunya, bukan salah duanya. Salah satunya adalah karena dia memiliki harta yang kajet tahu cedek tambah bertambah barakah bertambah saya bertambah karya yang baik. Main apa kor? Ternyata selidik punya selidik sumbernya dari yang halal. Dia ikhlas bekerja, dia ikhlas untuk mendapatkan itu. Hidupnya di dunia adalah dengareng Bu, tafaqquhu fid din. Ini mana nakannya Bu? Semua yang ada dalam masjid. Tafaqquhu fid din. Apa itu artinya Bu? Punya semangat belajar dan memahami agama. Ini nanya. Ini mana nakannya Bu? De namanya mana sading nariko de nalo narengkalinga. Napai hari Selasa napas sadia neman nih maka darabai baja. Aja ini kalkulator pasti hari Rabu besok. Ya Bu dah? Nah, napai hari Senin hari Selasa istri kami man nih mukena ragame. Insyaallah kau mukena saya akan tampilkan kamu nanti hari Rabu untuk pergi mengikuti pengajian dan tausiah. Ini Bu Pak, di semua orang yang setiap langkah kita pergi pengajian begini, setiap itu pula kebaikan selalu ada pada kita. Setiap langkah kaki kita, setiap itu dosa demi dosa berguguran dari kita. Koloki marengkalinga mapaku. Orang yang pergi marengkalinga itu sama dengan orang yang pahalanya 40 rakaat. Bayangkan Bu. Iya. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, mari kita lestarikan konsep daripada pengajian safari muslimat ini. Jangan pernah kendor. Siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Bersedia Bu? Maka duduk sana. Bersedia Bu? Iya. Pede kilo mas guru Bu, makin bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman. Orang yang bagus wawasannya, bagus pengetahuannya, pede makan jai batina beribadah. Beda tu tahu tiloy pengajian, naya tahu dia nangkap pengajian, cara beribadahnya beda. Kenapa? Karena orang yang selalu pergi pengajian, nah paham nih. Dia sudah paham, sudah mengerti caranya, kaifiatnya bagaimana berwudu, bagaimana bersolat, bagaimana berwirid, bagaimana tata cara bersolat dan seterusnya. Beda dengan orang yang seperti ini. Ajak natalo tak kuliah Bu, di negara perguruan tinggi meterima ki. Karena KTP seumur hidup nih. Ajak natalo tak kuliah. Aja natawa aja SPP, cukup menyusahkan Ibu Haji Maryam. Cukuplah kita datang ke sini untuk bersilaturahmi. Kanjak aja tuh kotolo pengajian, silaturahmi itu yang terutama itu. Nigi-nigi makanya silaturahmina, insya Allah ipak barakah itu umur, ipak lampir umur. Yang kedua dapat ke ilmu gratis. Dia tak kemaja, dia gak kartis nak ribalu. Maka datang kilal masih wajah 10 masa bunda apa kita tidak ada gratis luar biasa kanjang. Nah, apa namanya? Tafaqquh fid artinya orang yang selalu memiliki semangat untuk belajar agama melalui pengajian, melalui ceramah. Ada lagi sumber lain Bu, ajana pengajian bawang, ikuti juga televisi di pagi-pagi itu ada Ustaz Maulana. Bu, biasa kita Ustaz Maulana betul? Ada Ustaz Kiai Quraisy Shihab luar biasa. Ada Agim, ada siapa lagi? Ustaz Solmet apa siapa? Iya. Itu semua sumber-sumber belajar.
Dan belajar itu Bu tidak ada berhentinya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Agak benar Bu. Tuntutlah pengetahuan mulai dari ayunan sampai kalian lahat. Aja tak aja mak guru. Aja tak ada mau bana dia kapelepak ni aiden cucu mak guru. Enggak. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bisa juga dirubah, tuntutlah ilmu pengetahuan mulai dari taman kanak-kanak sampai taman pahlawan. Bisa juga dirubah, mulai dari taman kanak-kanak sampai taman. Artinya apa aja Pi, napa apa aja mak guru. Aja apa aja mak guru. Iya Pak, sudah 72 tahun umur saya. Sudah pensiun. Guru SPG dulu, guru SMP Muhammadiyah dulu di sana, sama-sama Bu Haji Huria. Saya sama-sama Bu Huria belajar di PGA. Baru ke Parepare 40 tahun saya mengajar SPG sampai dosen sana. Sampai sekarang saya masih belajar. Dan apa aja mak guru. Kenapa saya belajar? Karena saya mau balik. Saya tidak mau kalau saya mau balik, ya mau tahu pokok, ya mau tahu kurma singgi, ya mau tahu kurma singgi, ya tahu jangan. Kamu tuh paling maka dai. Copy paste, artinya motokur. Belajar dan belajar. Oke. Dan yang terakhir, ya. Apa yang terakhir Bu? Orang yang bahagia hidupnya di dunia adalah al-umrul barakah, umur yang berkah. Nah, agatan rana orang yang berkah umurnya, makin tua makin bertambah kesolehannya. Pede imatua, pede tak tambah kesolehannya. Khairun nasi man tala umurhu wa hasuna amaluhu. Si kanjak na tahu ya nartu pede tak tambah umurna, pede imatua, pede makanjak pangkau kena anrengi sifat-sifatnya. Wa hasuna amaluhu. Wa sarrun nasu man tala umurhu wa sa'amaluhu. Si jak na tahu ya nartu pede tatam umurna dega perubahan ya motor sifat na tahun 70 tahun 80 tahun 90 tahun 2000 ni makokwe 2020 ni makokwe ya umur sifat na dega perubahan. Itulah orang yang paling celaka hidupnya di dunia. Alhamdulillah hadis pertama kan neki yaitu makin bertambah umur makin bertambah amal ibadahnya. Agatan ranna Bu umur mak baraka de namanya menyawana nariko de nak sempajak beri jama. Setiap malam dia selalu baca Al-Quran. Biasa mungkin mengaji ke balata Bu? Ya. Alhamdulillah. Maka de Nabi ta nawwiru buyutikum bi ayatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maga kuburu maka rama maka tahu-tahu dikung kabola denengka suara-suara Al-Quran keluar dari rumah itu, maka rumah itu diibaratkan sebagai kubur. Tapi ketika ada rumah selalu ada bacaan-bacaan Al-Quran. Apalagi malam Jumat mati kita baca surat Yasin. Agak biasa kita baca Bu surat Yasin. Saya surah Al-Kahfi, surat Alif Lam Mim Tanzilu, surah Al-Kahfi ya. Kemudian surat ada nih yang dibaca itu kalau sholat subuh Alif Lam Mim Tanzilu. Ya surat As-Sajdah. Kalau itu ya langganan aku Bu. Itu langganan saya. Jauh dekat 5.000 rupiah. Artinya tidak pernah saya lagi. Kalau Ibu saya yakin tak baca surat Toha. Ngaji ke Ibu. Kenapa kalau orang mengaji? Orang yang cinta dan membaca Al-Quran adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Nah podangi surga, podangi malaikat Ridwan. Ridwan, malaikat Ridwan podang. Malaikat Ridwan. Pertama surga. Tiga engkau kelompok yang selalu membaca Al-Quran. Silakan. Kalau Ibu mau melalui pintu-pintu surga, silakan budayakan. Biasakan, tradisikan selalu membaca Al-Quran. Orang yang berkaumurnya selalu sholat tahajud, selalu sholat duha. Itulah orang yang selalu berkaumur. Orang yang berkaumurnya makanja hubungannya padanna rupa tahun. Dia tahu ni si salah-salah, dia tahu ni si bombe.
Orang yang bagusnya bagus bermasyarakat, dimanapun dia diterima, di anak muda diterima, di laki-laki diterima, di perempuan. Itulah orang yang namanya berkah. Nah, kesimpulannya ada 7 indikator orang yang berkah umumnya. Saya ulangi dulu pelan-pelan ya. Yang pertama, kalbon syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, al-aswajus sholihah, pasangan hidup yang soleh dan solehah. Yang ketiga, al-abrar solehah, memiliki anak yang soleh. Yang keempat, al-bi'atus solehah, memiliki lingkungan hidup yang baik. Yang kelima, memiliki harta yang halal. Yang keenam, selalu bersemangat untuk mengikuti dan menambah pengetahuan agamanya. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir? Nah, cara anak psikologi Bu, lulus mana nih, menteri kelas mana nih? Iya, menteri kelas mana nih, dan dapat hadiah. Sebentar dapat hadiahnya. Tentu cara mas saya ini Bu, 7 indikator yang bagi hidupnya tentu deki gaga suku Mondolino. Tidak ada manusia yang sempurna kan? Tentu di sisi kita ini ada kelebihan dan punya juga kekurangan. Ya pe kode itu le male repitu annan nah. Ya pe kode situ le male annan. Siapa nah? Iya. Saya kira itulah yang sempat saya berikan kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan tausiah saya ini dapat bermanfaat pada diri saya sendiri dan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Kalau ada yang benar, datanya dari Allah. Kalau ada yang salah, datanya dari saya sendiri. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peserta safari majelis taklim muslimat ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya bangga, saya punya perasaan senang sekali melihat wajah-wajah ibu, wajah-wajah surga semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.